Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 18 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Di saat ini Tuhan, sebagai umat-Mu, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu menangkap maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat 1 dengan perikop pembacaan, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Allah hadir di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar Klapo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, maka Allah dapat melakukan apa saja sesuai kemahakuasaannya. Ini juga yang menyatakan ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre saat Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Penampakan dari Allah kepada Abraham terjadi ketika siang hari, yakni saat hari panas terik. Perjumpaan Allah dengan Abraham adalah inisiatif atau niat atau kehendak Allah, bukan dari Abraham. Allah mau datang dan menjumpai manusia yang adalah ciptaannya. Allah dapat menjumpai manusia sesuai cara dan kehendaknya. Perjumpaan itu terjadi, sudah tentu ada maksud dan rencana Allah bagi yang dijumpai. Ada pesan khusus bagi yang dijumpai, sehingga bukan sekedar perjumpaan. Bapak Ibu pendengar Klapo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan itu terjadi saat Abraham berada di pintu kemahnya di depan tempat tinggal. Yang dijumpai itu di tempat tinggal Abraham. Bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menjumpai manusia sesuai keadaan orang yang dijumpai. Apa adanya orang tersebut, Allah menjumpai manusia dalam pengembaraan hidup yang dijalani oleh manusia. Tidak hanya itu saja, Allah menjumpai Abraham saat hari panas terik atau saat siang hari. Ini tidak hanya memberitahukan bahwa Allah berkuasa atas seluruh waktu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah berkuasa atas kehidupan kita, bahkan waktu kita atau waktu, sebab Allah yang menyediakan segala-galanya. Sehingga Allah dapat menampakkan diri atau Allah dapat berjumpa. Itu bukanlah sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang dirahasiakan, tetapi justru menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klapo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Allah yang Maha Kuasa dapat menjumpai manusia dengan semua keadaan nyata yang dijalani dan dihadapi oleh manusia, maka menjadi perenungan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa bagian ini adalah bagaimana kehidupan kita. Ketika Allah berjumpa dengan Abraham, saya percaya bahwa Allah juga berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya. Di tahun 2026 ini, kiranya setiap kita, Bapak Ibu dan saya, memiliki
hati yang rendah, dan juga mau mencontohi atau mau meneladani Yesus Kristus dengan cara meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek hidup yang seringkali yang tidak mendatangkan kebaikan, yang merugikan atau yang mengecewakan, baik itu Tuhan, diri sendiri, atau juga baik orang lain. Kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu mari kita memiliki hati yang rendah, supaya Allah hadir, Allah juga menampakkan dirinya kepada kita. Jangan kita hidup mementingkan diri kita sendiri, atau jangan kita angkuh, tetapi baiklah kita memiliki kerendahan hati kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan di hari ini memberi kekuatan dan kepastian bagi kita dalam menjalani tahun yang baru, secara khusus tahun 2026. Biarlah Bapak Ibu kekasih Tuhan, tahun 2026 ini kita memberi seluruh kehidupan kita supaya Allah menjumpai kita. Allah menjumpai kita dengan caranya. Allah menjumpai kita apa adanya. Bukan karena kita orang hebat atau kita memiliki segala-galanya sehingga Allah menjumpai kita. Tidak. Tetapi kita memiliki kerendahan hati. Terus taat, setia untuk mendengarkan firman-Nya. Saya percaya kalau kerinduan kita untuk terus membaca firman Tuhan, memberi hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan, maka saya percaya Allah juga menampakkan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Sehingga Allah bicara kepada Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Jadi dengar firman, beri hidup, supaya hidup ini dibaharui oleh firman dan menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebab saya percaya bahwa Allah menghendaki setiap kita yang hidup di dunia ini satu hal, hidup dan melakukan kehendak Allah atau terlibat dalam karya Allah. Sehingga ketika Allah mempercayakan kita untuk melakukan segala hal, sesungguhnya mari kita belajar dari kisah Abraham. Abraham adalah bapa yang beriman atau sosok yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi setiap hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya Allah juga bisa menampakkan diri, atau Allah juga berjumpa. Baik berjumpa lewat kehidupan pribadi, persekutuan jemaat, tetapi secara khusus perjumpaan Allah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus bicara hebat dan luar biasa bagi kami lewat firman-firman Tuhan yang kami dengar. Ketika kami mendengarkan firman, kami membuka hati dan seluruh hidup kami, sehingga firman Tuhan menetap di setiap langkah hidup kami. Dan biarlah kami terus selalu berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan berkati kami sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Shalom.